Jumpa lagi dengan teacher pada pembelajaran akuntansi lembaga kelas 11. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang aturan debit dan kredit serta penjurnalan part 1. Bagaimanakah aturan posisi debit dan kredit serta penjurnalan dalam akuntansi pemerintah? Maka kita akan bahas sebagai berikut. Saldo normal dari suatu akun adalah posisi yang bertambah menurut aturan debit dan kredit. Sebagai contoh, seperti yang kita sudah pelajari dalam akuntansi perusahaan dagang jasa, bahwasanya saldo normal dari akun kas itu adalah di debit. Kenapa begitu? Karena kas adalah aset. Aset bertambah di posisi debit. Oleh karena itu, saldo normal dari sebuah akun adalah di mana adanya tanda positif. Seperti yang terlihat pada tabel, bahwasannya di akuntansi pemerintahan itu terdapat 7 kelompok akun, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO dan pendapatan LRA, beban dan belanja, pembiayaan penerimaan, pembiayaan pengeluaran. Nah, masing-masing terlihat pada tabel di mana posisi bertambah dan berkurangnya. Dan ingat, posisi saldo normal ada di tanda positif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, akun-akun yang 7 tadi yang sudah kita bahas saldo normalnya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu disebut dengan akun neraca. Akun neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, akun realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan. Yang ketiga, akun laporan operasional yang terdiri dari pendapatan LO dan beban. Berikut kita akan membahas tentang kodifikasi akun atau penomoran akun. Seperti halnya dalam akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang, setiap akun itu mempunyai kode atau nomor akun masing-masing. Begitu juga dengan akuntansi pemerintah daerah. Setiap akun mempunyai kode masing-masingnya. Seperti terlihat dalam tabel, aset itu di kode awal akunnya adalah nomor 1, kewajiban 2, 3 ekuitas, dan sampai ke laporan operasional bagian terakhir yaitu beban itu dengan kode 9. Bagan akun standar untuk pemerintah daerah itu sesuai dengan lampiran Permendagri nomor 64 tahun 2013 terdiri dari 5 level. Maksudnya bagan akun standar itu adalah penomoran dari setiap akun tadi yang kodenya diawali dengan 1, 2, 3 sampai 9. Itu terdiri dari 5 level. Yang pertama itu kode akunnya. Level keduanya adalah kelompok akun. Level ketiganya adalah jenis akunnya. Level keempatnya adalah objek akunnya. Dan level terakhir adalah rincian dari objek akun tersebut. Nanti teacher akan bagikan bagaimana bentuk pengkodean akun untuk akuntansi pemerintah daerah sesuai dengan Permendagri nomor 64 tahun 2013. Sebelum masuk pada sistem penjurnalan dalam akuntansi pemerintah, perlu kita pahami dulu akun-akun yang tadi sudah kita ketahui, mulai dari aset sampai beban. Apakah pemahamannya atau pengertiannya sama dengan akun-akun yang sudah anak-anak teacher pahami sebelumnya atau pelajari sebelumnya? Yang pertama adalah aset. Aset dalam akuntansi pemerintah memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, dalam akuntansi pemerintah, aset itu adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Artinya adalah aset bagi pemerintah itu adalah yang dikuasai pemerintah atau yang dimiliki oleh pemerintah. Kriteria yang kedua, aset itu disebut suatu aset dilihat dari mana manfaat ekonomi atau manfaat sosial di masa depan itu diharapkan dapat kita peroleh atau dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat. Kriteria yang ketiga adalah aset dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum. Kriteria terakhir, aset adalah sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kewajiban. Kewajiban dalam akuntansi pemerintah muncul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi milik pemerintah. Contohnya adalah hutang beban. Hutang beban itu adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tapi sampai akhir periode belum dilakukan pembayarannya. Artinya adalah hutang tersebut muncul akibat dari bebannya sudah terjadi tetapi belum dibayar. Akun berikutnya adalah ekuitas. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Berikutnya adalah akun pendapatan LRA. Pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih atau yang dikenal dengan SAL dalam periode anggaran yang bersangkutan. SAL atau saldo anggaran lebih adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA dengan selisih kurang pembiayaan anggaran atau SIKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup. Kemudian ditambah atau dikurangi dengan koreksi pembukuan. Jadi SAL itu adalah SILPA dikurangi dengan SIKPA, kemudian ditambah atau dikurangi dengan koreksi pembukuan jika terjadi koreksi pada pembukuan pada anggaran yang bersangkutan. Next adalah akun belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih atau SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Berikutnya kita akan membahas tentang akun pembiayaan. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya. Next, akun pendapatan LO. Pendapatan LO atau laporan operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Yang terakhir adalah akun beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode laporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Baiklah anak-anak, sekian dulu materi kita hari ini. Silahkan dipahami dan dibaca kembali materi yang sudah teacher jelaskan. Silahkan mencari referensi lain untuk menambah pengetahuannya. Bye-bye.